Salomitasan, hai Nei. Hari ini ndang ke Samosir Nibere Mawardi ngobras-ngobras tentang bahasa Bencora. Ya bisikan. Kenapa emang kayak gitu Bupan? Ya. Halo semua, Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas SJ2, mata kuliah Pengantar Ilmu Budaya. di sini kami akan mewawancarai perwakilan mahasiswa Universitas Airlangga, baik dari kampus A, B, dan C. Sebagai narasumber penelitian kami dengan topik dampak bahasa transpuan di era Society 5.0. Yuk langsung kita tanya-tanya mereka. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Afriza Zenia Nur Asmati Negara, panggil aja Chan-Chan. Aku dari Fakultas Kedokteran. Aku namanya Silvi dari Fakultas Kedokteran Gigi. Nama saya Karanda Rumpa, bisa panggil Karo, dari Fakultas Kedokteran Gigi. Aku Selin dari FEB. Nah, saya Muhammad Adil Zaini, bisa dipanggil Ariel. Saya dari jurusan Antropologi FISIP, angkatan 2023. Halo teman-teman, aku Raihan dari Fakultas Hukum angkatan 2023. Halo, kenalin, nama aku Nada Mutiara Azam. Aku dari FISIP IIP angkatan 23. Dan aku Saula dari Fakultas Farmasi. Aku Alif juga di Nugroho dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Aku Naya dari FKM Prodi Kesmas. Saya Zaki dari Stat 23. Kalau dari saya sendiri, fenomena ini tuh umum ya. Karena kalau di Jakarta tuh ada yang namanya bahasa prokem. Nah itu bahasa yang biasa dipakai sama tanda kutip kaum preman, juga bisa dibilang kaum minoritas kan. Jadi kayak sering berjalannya waktu, walaupun dulu tuh dipakai sama preman doang, kita di Jakarta juga beranjak pakai bahasa tersebut, yang sehingga sekarang tuh dikenal sebagai bahasa gaul. Jadi kayak menurut saya tuh umum aja lah, kayak hal yang lumrah. Jadi satu hal yang awalnya gak umum, tapi karena dianggap mungkin berbeda, unik, orang-orang jadi makin sering pakai. Waktu ini aku terkait bahasa transpuan ini mungkin ya karena kan emang transpuan itu udah ada sejak dulu kan. Jadi mereka juga udah menggunakan bahasa itu sebagai bahasa mereka sehari-hari sesama transpuan. Dan juga kenapa kayak bahasa ini bisa dikenal banyak masyarakat mungkin karena apa ya? Karena kan banyak kayak artis juga udah menggunakan bahasa seperti itu. Jadi mereka juga dengan mudahnya kayak membagikan itu di sosial media, terus juga di Instagram atau Twitter dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya akses itu, banyak masyarakat atau kita sebagai Gen Z itu juga udah tahu, oh bahasa ini emang kayak bahasa yang bisa kita gunakan sebagai bahasa sehari-hari atau bahasa gaul sebagai kayak apa ya, teman sebaya sama teman sebaya atau teman tongkrongan gitu. Sebagai humor lah ya. Iya, sebagai humor. Kita juga nggak mungkin dong kita sebagai kayak teman yang dekat terus kita ngobrolnya pakai bahasa yang formal, ya kan? Menurut aku pribadi, mungkin faktornya, faktor bahasa itu ada ya. Kayaknya sih mungkin karena dari mereka kan komunitas ya harusnya. Kayak waria-waria itu kan atau transpuan itu kan sebenarnya komunitas. Mungkin dari situ mereka kalau pakai bahasa Indonesia tuh terlalu apa ya? Mungkin terlalu biasa, terlalu aneh gitu. Jadi mungkin mereka emang mau bikin bahasa sendiri. Terus kalau menurut aku sebenarnya kadang beberapa kata itu lebih enak diucapin daripada bahasa Indonesia yang asli. Jadi kayak misal ada ember kan ya, ember, terus kayak kamseupai dan segala macam, itu sih menurutku lebih enak buat buat diintonasikan, buat diucapkan gitu sih. Menurutku. Opini saya terkait bahasa ini tuh karena saya berada di Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan di mana sangat menjunjung tinggi KBBI. Jadi untuk bahasa transpuan ini sendiri tuh dapat mengkontaminasi bahasa baku yang akan kami gunakan atau yang biasanya kami gunakan pada kalangan mahasiswa. Kalau di akademik ini kan kita banyak menggunakan bahasa baku. Jadi ini tuh termasuk menjadi dampak negatif di kalangan akademik. Kalau dampak positif selama ini saya belum tahu sih. Mungkin dampak positifnya ini bakal didapatkan dari orang yang menggunakan bahasa tersebut. Jadi mereka yang mengerti bahasa tersebut itu dampak positifnya ada di mereka sendiri. Kayak mereka dapat dengan mudah berkomunikasi atau bagaimana. Karena saya belum tahu dampak positif yang didapatkan untuk kami para pengguna bahasa baku.
Kalau dampaknya ini aku bilangnya 50-50. Kalau dari sisi tatanan masyarakat ini negatif. Kenapa? Karena bahasa Indonesia atau bahasa daerah itu sudah disusun sedemikian rupa ya. Ada kamus besarnya. Terus kalau bahasa daerah juga ada kamus daerahnya juga kan. Terus terciptalah bahasa-bahasa adaptasi dari kata-kata bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah yang diplesetkan. Mungkin agak cukup jauh kalau menurut saya. Jadi itu merusak yang namanya kaidah bahasa kalau secara tatanan masyarakat, dan itu membuat apa ya, butir-butir bahasa yang memang menjadi identitas bangsa kita tuh hilang gitu. Terus yang kedua, konotasinya tuh negatif kalau di masyarakat ya. Aku sendiri tahu bahasa transpuan tuh karena konotasinya agak negatif ya. Jadi masyarakat memandangnya itu negatif. Jadi kalau mungkin digunakan, perkembangannya terlalu masif, stigma negatif masyarakat tuh nggak bisa dibendung. Akibatnya apa? Mereka yang menciptakan bahasa itu untuk menyembuhkan atau memberi mereka ketenangan dari rasa terisolasi menjadi lebih terisolasi lagi, karena bahasa mereka diketahui banyak orang, terus dicemooh, didiskriminasi. Akhirnya mereka tidak jadi bisa membuat tatanan baru. Jadi mereka kembali lagi ke titik awal, menjadi minoritas yang tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa bersosial. Kalau secara positif, aku melihatnya lebih ke arah mereka-mereka yang transpuan ya. Ini sebagai obat ya, istilahnya kompensasi bagi diri mereka yang nggak bisa masuk ke tatanan masyarakat. Jadi mereka mengobati rasa sakit itu dengan membuat bahasa-bahasa yang mereka bisa pahami, bahasa-bahasa yang eksklusif menurut mereka, hanya mereka doang yang bisa menggunakan, atau orang-orang yang memang berhubungan dengan mereka. Jadi mau nggak mau, orang yang pengen masuk ke circle apa ya, lingkaran mereka harus menggunakan bahasa tersebut. Jadi mereka yang akan menjadi regulator, bukan mereka yang akan jadi apa ya, yang mengikuti, karena mereka yang membuat bahasa itu. Jadi istilahnya mereka akan mengatur tatanan sosial mereka sendiri, di samping keterisolasian mereka di masyarakat. Positifnya lagi mungkin ya nambah kosakata, walaupun kosakatanya agak aneh ya, tapi hitung-hitung nambah ya, nambah kekayaan budaya. Kita pandang dari sisi positifnya, nambah kekayaan budaya. Kalau aku ya cenderung seperti yang reaksi penjawab tadi, kalau aku memandang ini sebagai suatu positif juga, dan tapi lebih banyak negatif sih, karena menurutku tujuan dari komunikasi itu bagaimana suatu informasi itu bisa disampaikan kedua belah pihak. Nah, dengan ada bahasa transpuan ini yang akhirnya dikomunikasikan ke orang yang tidak tepat, jadi kalau menurutku itu malah bikin bingung, dan dari pihak yang satunya pun perlu menjelaskan ulang tadi kalian harus ngomong apa. Itu yang satu. Dan yang kedua itu mungkin positifnya ya, kita bicara positifnya. Kalau menurutku positifnya itu mungkin lebih ada bahasa bonding yang akhirnya orang itu punya dunianya gitu. Orang tuh punya dunianya, orang tuh enjoy gitu sebenarnya. Karena yang pasti tujuan komunikasi itu kan ini ya, tujuan kita dari pihak A dan pihak B itu saling tahu mereka ngomong apa. Jadi kalau menurutku itu makin ada bonding sih kalau misalnya positifnya. Dan yang lagi-lagi menambah pengetahuan baru, jadi kayak berusaha orang ngerti gitu kan. Semakin orang semakin akrab itu pada akhirnya perlu bahasa-bahasa baru yang akhirnya diterima sama orang. Jadi positifnya itu, dan negatifnya dampak positif mungkin kita jadi bisa ngerti ya, kayak kaum yang minoritas itu sebenarnya pengennya cuman di apa ya, kayak apa kasarannya tuh kayak mungkin ya cari attention aja gitu. Terus dampak negatifnya mungkin nanti kita jadi lupa sama bahasa yang sebenarnya ya, which is bahasa Indonesia. Jadi kayak mungkin dipakai sesekali aja, nggak yang setiap hari gitu. Buat ranah humor ya, Iya, dan betul. non formal buat sama temen lucu-lucuan, oke banget ya pakai bahasa bencora. Sebenarnya kalau misalnya untuk sama teman dekat, ya kenapa enggak? Karena sekali lagi bahasa itu adalah salah satu cara untuk berkomunikasi ya, dan banyak banget bahasa di luar sana yang kita belum pelajari ya. Kalau misalnya itu memberi dampak positif atau memberi ilmu culture baru atau gimana gitu, sepertinya nggak apa-apa sih. Tapi yang pasti jangan keceplosan aja untuk kalau misalnya untuk yang lebih respect itu, orang yang lebih respectful itu aja. Berkenan banget, soalnya aku sempat kayak udah mungkin hiatus ya dari bahasa transpuan ini. Terus kayak tiba-tiba kayak pengen mendalami lagi, terus kayak pernah sampai nyatet di HP tuh kayak notes kayak bahasa Aku banget nih, aku masih bahas lebih lanjut. Oke, terus Nah, gimana nih? terus Lanjut say. apa sih tadi pertanyaan, aku lupa. Aduh, kamu berkenan nggak kalau misal berkesempatan Pakai lagi. untuk, ya, Nah, pakai lagi. berkenan banget soalnya itu benar-benar seru. Terus kayak benar-benar kalau satu frekuensi itu kayak benar-benar kayak asik seru. Terus tiba-tiba kalau misalnya kita ngajak ngomong orang random tiba-tiba nyamuk kan enak gitu ya. Loh, nih, gitu Iya, ya. lu. Say. Riki.
Enggak basa iku nah. Ya kan Mas? Udah sih gitu aja. Kalau dari kamu berkenan ya, kalau dari Ariel gini berkenan ya. Mungkin berkenan. Nggak, alasannya tuh ya karena kan sama temen, jadi pasti ada yang namanya humoris gitu kan ya. Jadi biar lebih bonding, lebih deket, jadi nggak terlalu formal aja. Mau banget karena menurut aku bahasa transpuan itu dibawakan dengan nada yang ceria dan centil. Jadi di beberapa kesempatan misalkan kan aku beberapa kali juga suka nge-MC nih. Jadi kayak cocok aja gitu untuk menarik audiens. Terus kalau ngobrol sama temen tuh jadi lebih hidup gitu suasananya gitu sih. Jadi kayak lebih dekat ya dengan menggunakan bahasa non formal ini ya. Iya. Salah satu ragam bahasa. Bener. Jadi nggak melulu jaksel aja, say. Pakai bahasa transpuan, say, begindang. Untuk pertanyaan dari kami segitu dulu. Mungkin di sesi akhirnya kita bakalan langsung praktekin nih pakai bahasanya. Boleh? Mungkin dengan gesturnya karena kan bahasa ini lengkap ya dengan gestur yang menjelita gitu-gitu ya, say. Mungkin bisa kita mulai dari Hari Indang. Hari Indah. Enggak gini dulu. Gimana? Selomita Shanghai. Selomita Shanghai. Hari Indang. Hari Indang. Eike. Lagu Nadi. Barongsai. Teman Eike. Jamak Eike. Eike. Bisikan. Pakarena. Bahasa. Bencora. Nah, gimana nih teman-teman melihat jawaban dari mahasiswa Universitas Airlangga nih, baik dari kampus A, B, dan juga C yang keren-keren banget ya. Nah, di sini kami mau menyimpulkan dari jawaban-jawaban teman-teman mahasiswa yang lain. Nah, yang pertama tadi aku sempat dengar kalau mereka itu menyimpulkan bahwa bahasa transpuan itu ada di kaum transpuan sebagai bentuk dari pengembangan budaya seperti itu. Nah, hal ini membuktikan kalau bahasa atau budaya itu bisa terbentuk di sebuah komunitas kecil seperti komunitas transpuan ya. Jadi ini berkesinambungan sekali dengan penelitian kita yang ingin mengetahui kalau kebudayaan baru itu bisa timbul dari sebuah komunitas kecil yang bisa terpengaruhi dari faktor sosial dan kebudayaan dari komunitas itu sendiri. Nah, terus bagaimana ya bahasa transpuan ini bisa menyebar gitu? Kok orang-orang tuh bisa tahu gitu? Menurut Kak Fania gimana? Nah, dari wawancara yang kita dapatkan dan juga Cifong sebagai penunjang, di mana banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dan teman-teman di luar Universitas Airlangga yang kita peroleh jawabannya itu, kebanyakan mereka mengetahui bahasa ini itu karena tersebar melalui televisi dan juga media sosial. Sebagaimana yang kita tahu, hal ini tuh berkesinambungan dengan topik kita, yaitu pengaruh bahasa transpuan di era Society 5.0, di mana media sosial itu benar-benar masif digunakan, sehingga saya rasa ya kita simpulkan di mana bahasa transpuan ini tuh tersebar dengan sangat cepat dan luas itu karena adanya pengaruh dari media sosial itu sendiri. Nah, gitu sih dari hasil wawancara dan juga G-Form yang kita peroleh. Nah, mungkin itu dulu ya yang bisa kami simpulkan dari penelitian yang sudah kami lakukan. Nah, kami berharap bahwa penelitian ini tuh bisa memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat kalau bahasa itu bisa terbentuk dengan sendirinya dari sebuah komunitas karena faktor sosial dan budaya gitu. Nah, mungkin sekian dari kami. Apabila ada kritik atau saran, kami benar-benar sangat menerima. Jadi akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.